Hai Shalom, saya harap Anda dalam keadaan sehat. Selamat datang ke sesi renungan kita pada hari ini. Tajuk renungan saya pada hari ini adalah Yang Manakah Kamu? Saya ambil dari 2 Petrus 2 ayat 20 hingga 22. Firman Tuhan berbunyi begini, sekiranya seseorang yang terlepas daripada noda dunia dengan mengenal Tuhan dan penyelamatan kita Yesus Kristus, kemudian terjebak semula lalu tewas, maka keadaannya lebih buruk daripada sebelum dia mengenal Kristus. Lebih baiklah jika dia tidak mengenal jalan yang benar daripada mengenalnya dan kemudian membelakangi perintah suci yang telah disampaikan kepadanya. Yang terjadi kepadanya itu seperti kata pepatah yang benar, anjing akan menjilat muntahnya kembali dan babi yang dimandikan akan berkumbang semula di lumpur. Kita semua tahu akan kisah kehidupan Petrus yang paling orang ingat, di mana dia berjalan di atas air dan tenggelam, dan dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan selepas kebangkitan Yesus, dia disoal adakah dia benar-benar mengasihi Yesus. Dalam 2 Petrus 2, 20 hingga 22, yang saya dapat adalah dengan mengikut Yesus Kristus adalah hadiah yang tidak ternilai, dan kita kena menjaga dengan bagus dan terus maju ke hadapan bersama orang yang percaya, dan kita akan melalui proses besi menajamkan besi. Sakit tapi akan mengajar kita untuk menjadi lebih bagus di masa hadapan. Saudara dan saudari, ayat yang ke-20 mengingatkan saya betapa kita harus berhati-hati dan tidak bermain dengan dosa. Kalau kita pergi ke mall, kita akan selalu baca benda ini, terutama di tempat yang mudah pecah. Nice to see, nice to hold, once broken, consider solved. Maksud saya dengan ayat itu adalah sama seperti kita, kalau kita bermain dengan dosa, lama-kelamaan sangat susah untuk kita datang semula kepada Tuhan. Kita semacam gelas yang sudah pecah dan ada kesan luka atau parut yang akan mengingatkan kita akan hal-hal yang pernah kita lakukan dahulu. Tidak perlu kita melaluinya, cukup hanya kita belajar dari kisah yang ada di dalam Alkitab. Seperti Yudas, dia adalah 12 orang anak murid Yesus. Dia mendapati karunia untuk menyingkir iblis dan menyembuhkan orang. Tapi satu yang dia lupa, mengaku akan dosa dia dan mencari orang untuk berkongsi akan masalah dia. Akhir hidup dia membunuh diri. Apa yang saya mau katakan di sini adalah, yang manakah kamu? Adakah masih bermain-main dengan keselamatan kamu, atau kamu mulai menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Yesus seperti di Matius 16 ayat 24? Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku. Betul, Petrus pernah gagal, tapi dia menjadi murid yang excellent. Itu yang saya dapat, apa yang saya pelajari melalui kisah di 2 Petrus itu tadi. Poin yang pertama, mencari wajah Tuhan dengan membaca firman, berdoa, dan menyanyikan pujian pada Dia. Kamu akan belajar rahasia-rahasia yang baru dalam segala sesuatu. Dalam Mazmur 84 ayat 10, karena 1 hari di rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Dan saudara-saudari, untuk poin yang kedua adalah sentiasa bersama dengan orang yang matang rohani. Saya percaya seperti mana Petrus, dia sentiasa bersama dengan Yohanes dan Yakobus, dan di sini saya percaya dia menceritakan segala sesuatu dengan kesalahan dia, dengan dosa dia. Saya percaya dia berkongsi dengan 2 hamba ini. Kalau kamu membaca Alkitab, ketiga-tiga mereka sering kali mengikut Yesus ke mana-mana Yesus pergi. Di sini saya ingin sarankan kita kena mengambil masa untuk berdoa. Sebelum kita menceritakan hal ini, karena satu benda yang saya percaya, di mana Tuhan akan membawa kita kepada orang yang betul dengan masa yang tepat untuk kita menang dalam apapun masalah. Jangan ditangguh masa. Sekarang ambillah masa untuk berdoa sekarang. Saudara dan saudari, untuk poin yang ketiga adalah terus menyangkal dirimu dan pikul salib. Dan kita melakukan hal ini, kita akan terus sadar akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, kita kena berhenti menghakimi diri dan mulai datang kepada Tuhan. Ambil masa untuk mengaku dosa kita dan memulakan perjalanan yang baru dengan Tuhan. Betul, manusia tidak sempurna, tapi Tuhan akan membantu kita. Mari kita berdoa.
Haleluya Bapa Surgawi ya Tuhan, pada saat ini Tuhan saya ingin serahkan setiap pribadi yang ada mendengar pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka mulai melihat akan kebaikan Engkau Tuhan, dan mereka mulai akan terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Apapun situasi yang mereka alami ya Tuhan, mereka mulai akan menyangkal diri mereka dan terus pikul salib ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk menghadap bukit-bukit yang ada Tuhan, dan lembah-lembah yang ada ya Tuhan. Dan dengan Engkau mengajar kami ya Tuhan, kami akan membuat masalah ini seperti batu loncatan Tuhan, untuk menang Tuhan, dan terus datang kepada Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, dengan apa yang kami telah pelajari dalam Alkitab Tuhan, itu yang akan memberikan kami kekuatan, malah ini juga akan memberikan kami hikmat Tuhan, untuk terus maju bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan seluruh dalam tangan Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.